Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria dengan latar belakang sarjana teknik industri dari salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Pada awal ditawari bisnis Tiens, beliau tidak tertarik dan berpikir bahwa tidak ada kesuksesan yang dicapai dalam waktu singkat. Namun setelah dijelaskan dan mengikuti pertemuan yang diadakan Tiens dan One Vision, beliau mulai terbuka dan tertarik untuk memiliki kebebasan uang dan waktu dari bisnis ini. Meskipun sempat mengalami kegagalan, hal ini tidak memadamkan semangat beliau untuk mewujudkan impiannya di Tiens. Dengan moto bahwa seorang pemenang dikenal atas apa yang diselesaikannya, bukan apa yang dia lalui, maka beliau berhasil di bisnis ini. Beliau telah menerima reward dari Tiens berupa family car, luxury car, dan yacht. Dan lebih membanggakan lagi, beliau berhasil membantu ratusan grupnya untuk menerima reward motor, sukses trip, serta puluhan orang menerima family car, cash reward, luxury car, dan yacht. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story Anggi Dendi Dwi Koska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Anggi. Alhamdulillah hari ini berkat rahmat Allah saya bisa hadir di sini dan bisa berada di atas panggung ini, panggung kemenangan. Ya, kalau bukan karena izin yang di atas saya nggak mungkin bisa hadir saat ini Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan latar belakang saya. Ya, jadi seperti apa sih seorang Anggi ini dulunya? Oke, nah saya lahir di Bandung ya kurang lebih 33 tahun yang lalu. Waktu itu saya lahir tepatnya di bulan September tahun 85. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang PNS, ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi bisa dibilang keluarga kami dari keluarga yang sederhana, ya. Kaya enggak, miskin juga enggak gitu. Jadi ya yang sedang-sedang saja, ya. Nah, jadi dari dulu di keluarga kami itu hanya diajarkan untuk selalu mendapatkan pendidikan yang terbaik. Karena ayah saya bilang pendidikan itu modal utama untuk sukses. Nah, beliau berkata seperti itu. Nah, ada fotonya saya mau kasih lihat sama Anda ya. Oke Pak. Nah, ini foto saya dulu waktu kecil ya. Jujur saya susah nyari foto masa lalu soalnya karena di keluarga kami nggak punya kamera Bapak Ibu ya. Saya juga nggak tahu ini kamera dari siapa. Nah, ini waktu ulang tahun saya yang keberapa ya, saya lupa nih. 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun apa 1 tahun. Ya, ini foto yang satu-satunya saya cari dan ada. Sisanya saya nggak punya foto Bapak Ibu ya. Nah, ini waktu masa kecil ya. Jadi waktu kecil saya tinggal di rumah nenek saya karena orang tua saya belum punya rumah saat itu. Jadi masih baru masuk bekerja jadi PNS. Jadi penghasilannya juga masih pas-pasan. Nah, sekolah waktu SD saya biasa-biasa aja, saya lewati dengan ya nggak pinter juga tapi nggak bodoh juga gitu ya. Yang jelas saya lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Lalu saya SMP masuk ke sekolah negeri dan waktu SMP saya bisa masuk ke 3 besar waktu itu. Jadi kalau bicara nilai waktu SMP itu saya cukup berprestasi ya. Jadi gini-gini juga cukup berprestasi waktu itu. Ya bisa dibilang pernah masuk juga juara umum ya, hampir juara umum. Nah, cuman waktu SMA ya, saya masih ingat waktu SMA itu saya bosan Bapak Ibu jadi siswa yang pintar. Saya nggak tahu kenapa rasanya kalau lihat rapot hitam semua, kayaknya kurang seru, betul nggak? Hidup kan harus warna-warni. Apalagi waktu saya masih ingat ada saudara saya dari Jakarta dikirim ke Bandung kuliahnya, kebetulan dia tinggalnya di rumah saya. Dan dia sering cerita tentang pengalaman hidupnya. Dia waktu itu mau masuk kuliah, dia bilang, wah Gi, lu SMA, dia bilang kayak gitu ya, kan dibilangnya lu gue ya. Lu kalau SMA cuman jadi siswa yang biasa-biasa aja, hidup lu tuh gak akan seru katanya. SMA tuh kalau mau baik sekalian, kalau nakal sekalian dia bilang. Dicerita tentang pengalamannya, dicerita bangga gitu ya. Dia nakal, pernah nabokin kakak kelas gitu kan ya. Saya gak tahu mungkin saya salah berguru dengan orang yang salah gitu ya. Jadi saya dengar ceritanya dia, lama-lama masuk ke alam bawah sadar saya. Saya pikir ya saya seumur-umur belum pernah melakukan kenakalan gitu. Jadi saya pikir-pikir mungkin kalau SMA diisi dengan hal yang menarik, kayaknya gak ada salahnya. Mulailah waktu SMA ya, mulai malas belajar gitu ya. Yang tadinya gak pernah kepikiran buat pacaran gitu ya, tiba-tiba
kepikiran gitu ya, mulai wah kayaknya menarik juga nih, kayaknya kalau jomblo tuh nggak asik gitu. Jadi waktu SMA dulu saya mulai agak-agak nakal gitu ya. Jadi mulai rapot juga warna-warni waktu itu. Oh saya bilang kayak pelangi nih gitu ya. Lebih indah saya bilang. Luar biasanya orang tua saya nggak marah. Ya kalau orang tua nggak marah saya makin seneng lagi gitu kan. Wah lumayan gak dimarahin. Ya udahlah berarti kalau merah nggak masalah gitu ya. Nah kebetulan saya waktu itu sekolahnya di SMA yang cukup favorit di zamannya saat itu ya. SMA 8. Jadi kan nomor 1 SMA 3, SMA 5, SMA 8 itu yang ketiga. Nah jadi di SMA favorit itu banyak yang pinter. Jadi kalau di sana lihat yang pinter itu udah biasa. Makanya saya ingin sedikit yang berbeda gitu ya. Tapi akhirnya kebablasan Bapak Ibu ya. Ranking saya waktu di SMA itu, wah itu biasanya waktu SMP paling atas, sekarang udah masuk jajaran paling bawah. Jadi kalau klasemen itu zona-zona degradasi Bapak Ibu ya. Jadi bener-bener waduh parah lah kalau soal nilai. Tapi untungnya saya lolos, jadi lulus terus gitu. Nggak pernah tinggal kelas. Dan waktu SMA saya seneng banget main bola waktu itu. Nah ini ya foto saya dulu waktu SMA ya. Nah waktu itu kerjaannya main bola terus. Main bola gitu ya, pernah juga ngeband, itu juga modal suara doang, gak bisa main alat. Dan sekalinya nyoba manggung, luar biasa Bapak Ibu. Pengalaman ngeband pertama saya itu 1 gor bubar Bapak Ibu. Bener bubar asli. Ya soalnya suaranya fals banget ternyata. Jadi modal percaya diri aja. Pokoknya kalau punya impian, punya keinginan, udah pokoknya saya hajar aja. Masalah bagus enggaknya urusan belakangan. Dan ternyata parah Bapak Ibu ya. Bukan jelek lagi, itu parah. Anda kebayang gak sampai 1 gor ini bubar? Ya, dari situ baru mulai, ternyata. Tapi itu tidak menyurutkan niat saya buat ngeband lagi saat itu. Saya ngerasa suara saya bagus gitu. Tapi orang ngedengernya mungkin mereka lagi agak kurang pendengaran. Saya tetap pede, ya mau ngeband lagi gitu. Tapi waktu itu saya lebih banyak ngabisin waktu main bola ya. Nah ini klub bolanya di SMA 8. Dulu main bola tujuannya cuma satu, biar dapat banyak dispen. Jadi bisa izin terus keluar sekolah gitu ya. Padahal nggak berprestasi juga gitu ya. Itu yang di depan pialanya bukan piala klub bola kita ya, itu piala orang lain. Ya disuruh bawa, lu bawa piala dong, kalau foto kan nggak keren kalau nggak ada pialanya gitu. Jadi benar-benar bukan hasil prestasi gitu ya. Gak apa-apa, yang penting eksis gitu ya, yang penting eksis. Karena niatnya dulu kan pengennya dikenal. Jadi kalau SMA tuh yang paling penting dikenal. Ya cuman gak terkenal juga gitu ya. Karena nanggung waktu itu ya, dibilang nakal enggak, dibilang baik juga enggak. Jadi pertengahan gitu ya, baru belajar nakal. Nah ini waktu SMA ya. Nah lanjut setelah lulus SMA saya masuk kuliah. Nah waktu kuliah saya masuk ke jurusan yang sebenarnya saya gak suka banget. Cuman waktu itu saya lulus SPMB, ya kalau sekarang UMPTN ya. Cuman saya juga lulus waktu itu masuk di IT Telkom ya, STT Telkom. Nah, waktu itu pas keterima dua-duanya ayah saya bilang, "Udah masuk Telkom aja." Kenapa? Saya tanya sama ayah saya, "Soalnya di sini lebih menjanjikan, lahannya basah," katanya. Ya soalnya waktu itu saya keterima di Teknik Elektro. Padahal saya paling benci Bapak Ibu pelajaran fisika gitu ya. Nah, ada di sini yang salah jurusan? Ada mungkin ya. Ya kuliahnya di fisika, sekolah kerjanya di bank gitu kan nggak nyambung tuh ya. Nah saya juga dulu masuk salah jurusan, ya udah saya lewatin aja pas masuk. Ya karena saya dari kecil, ayah saya selalu bilang kalau kamu mau sukses, ya kamu harus cari pekerjaan yang lebih baik dari ayah, dari bapak. Bapak saya bilang kayak gitu. Pokoknya kamu cari pekerjaan yang jangan jadi PNS lah. Bapak saya bilang kayak gitu. Karena ayah saya seorang PNS, dia bilang kalau jadi PNS capek, gajinya nggak gede. Kamu harus kerja di perusahaan-perusahaan swasta. Ya, nanti kamu dapat nilai bagus, ngelamar ke perusahaan yang bagus, kejar karir di sana. Itu yang nempel di otak saya sampai saya kuliah. Nah, cuman masalahnya waktu kuliah di elektro, ya apa daya gitu. Masalahnya otaknya nggak nyampe Bapak Ibu. Dipaksain di elektro, meledak juga otak saya Bapak Ibu ya. Jadi cuman tahan setahun, habis itu pindah jurusan ke yang lebih santai, yaitu teknik industri ya. Ternyata nggak nyantai-nyantai juga, tetap aja susah di situ ya. Nah, jadi waktu itu pindah ke teknik industri. Sempat galau karena apa? Nilai IPK juga kalau bagus enggak, tapi tergolong menengah ke bawah gitu ya. Jadi kalau saya lihat IPK tuh kayaknya malu gitu. Karena IPK saya cuma 1, gitu ya. Itu pun terancam enggak lulus. Jadi pas pindah ke industri itu pun melarikan diri biar enggak di DO sebenarnya ya. Nah, saya kepikiran ada enggak cara lain buat sukses? Karena saya kepingin banget sukses. Karena saya waktu kecil, dari kecil saya ngelihat ke orang tua saya, kayaknya kalau saya mau minta apa aja, mau minta mainan, mau minta beli sesuatu, kayaknya susah banget. Saya selalu bilang, wah jangan beli mainan itu mahal. Ya, kamu harus nabung dulu kalau mau beli itu. Terus kalau saya tanya lagi, Pak kok nggak punya mobil ya?
sementara orang tua yang lain punya mobil. Saya tanya waktu SD, saya bilang, wah punya mobil tuh mahal. Ya kamu harus ngumpulin uang dulu, kalau kayak bapak susah kan. Jadi yang saya masuk tertanam di otak saya tuh harus kerja terus gitu. Padahal kondisi nilai saya nggak memungkinkan saat itu. Ya udah pasti banyak perusahaan nolak. Nah akhirnya waktu itu nggak tahu kenapa saya sempat kepikiran sama teman saya. Jadi waktu SMA ada seorang teman saya yang dia tuh nggak kelihatan kayak anak orang kaya gitu. Tapi ternyata dia orang kaya. Jadi punya perusahaan yang cukup besar di Bandung, bapaknya. Tapi kalau ke sekolah, dia suka pakai motor bebek 70 dan bawa dagangan. Jadi dagangannya waktu itu saya masih ingat pisang molen. Nah saya kan heran gitu, ini anak orang kaya ngapain jualan lagi gitu, dagang. Saya kan malas kalau misalnya dagang gitu, tapi dia mau gitu. Saya sering ngobrol sama dia juga, waktu itu sering bertukar pikiran waktu SMA, tapi saya sering menghiraukan. Nah waktu itu dia sempat ngomong sebuah buku judulnya Cash Flow Quadrant. Dia bilang kalau mau sukses lu harus punya aset. Ya, saya SMA mana tahu Bapak Ibu arti aset, yang saya tahu aset teman saya gitu. Jadi saya nggak peduliin dia ngomong apa. Nah cuman ketika udah kuliah kan udah mulai galau. Mau kerja nggak mungkin ada yang terima gitu, masa depan kayak mau suram. Akhirnya saya kepikiran buku itu, saya cari di perpustakaan, iseng. Karena saya malas kalau baca buku-buku pelajaran kuliah gitu. Saya cari, oh tumben-tumbennya tuh sekali-kalinya saya ke perpustakaan cuma nyari buku itu gitu. Pas saya baca, ternyata di situ ngerubah paradigma saya tentang ternyata orang sukses di dunia itu banyak sekali yang memang bukan lulusan akademisi yang baik. Ternyata banyak juga yang mereka lulusan dari, nggak lulus ya, DO bahkan, tapi mereka sekarang jadi orang-orang yang kaya di dunia, orang-orang sukses di dunia. Jadi rahasianya ternyata nggak cuma di pendidikan, ada pendidikan lain yang lebih penting, yaitu pendidikan finansial. Di buku itu diceritakan. Jadi dia cerita di halaman 95-nya, kalau mau sukses Anda harus punya aset, harus bangun bisnis. Wah saya bingung nih, bisnis. Saya kan jadi semangat bacanya, soalnya di situ yang diceritain yang DO semua, bener gak? Kalau DO kan berarti masih lebih mending saya nggak DO gitu kan. Yang DO aja bisa jadi orang kaya, masa ini yang lulus kuliah nggak bisa gitu. Dulu mikirnya gitu. Jadi pas saya baca, wah bisnis oke juga nih. Saya sempat kepikiran pengen bisnis saat itu. Nah cuman nggak tahu bisnis apa. Ya, saya nggak pernah ada pengalaman bisnis. Dan di keluarga saya, orang yang berbisnis itu dipandang sebelah mata lah. Soalnya ada kakaknya ayah saya yang bisnis bangkrut. Saudaranya ibu saya bisnis bangkrut. Makanya buat ayah saya kayaknya terlalu beresiko yang namanya bisnis. Nah tapi saya tertantang gitu, ingin coba bisnis. Nah cuman gak tahu bisnis apa. Sempat nyobain jualan kaos. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, resmi ditutup Bapak Ibu. Jadi lebih besar ruginya dibanding untungnya waktu itu ya. Waduh saya bilang gara-gara salah warna Bapak Ibu. Jadi warnanya salah nomor gitu. Ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa bedain itu warna biru apa warna Tosca. Saya belinya warna Tosca gitu, padahal dia warna biru. Kebayang nggak tuh ngegantiin satu kelas, bukannya untung malah buntung Bapak Ibu ya. Nah itu saya alamin waktu kuliah dulu. Ya tapi nggak apa-apa lah pelajaran bisnis ya bilang ya. Namanya juga nyoba. Ini ya, saya pengen kasih lihat juga. Nah ini ya, masa kuliah saya juga waktu itu dihabiskan dengan bermain band. Jadi lanjut lagi cita-cita tadi waktu SMA. Kan SMA tadi band bubar ya. Ya bubar yang nonton maksudnya ya. Bukan sayanya yang bubar. Kita tetap jalan Bapak Ibu. Ikut audisi di sini, ditolak, audisi di sini ditolak. Tapi kita latihan terus. Ya seolah-olah kita merasa ingin menjadi artis saat itu Bapak Ibu ya. Nah cuman gak nyampe gitu ya. Ya karena gak ada kegiatan ya kita ngeband aja terus. Nah waktu itu kerjaannya ini ya sering ngeband. Jadi ngebandnya paling sering di studio doang. Gak pernah manggung gitu ya. Nah ya jadi hari ini Anda diberikan sebuah peluang yang bisa merubah masa depan Anda dengan sangat luar biasa. Jadi saya kenal bisnis ini sebetulnya sudah sejak lama ya. Jadi saya pernah dengar-dengar tentang bisnis ini sebelumnya. Jadi awal saya tahu Tiansi itu waktu saya main ke kosan teman saya. Di situ saya lihat ada majalah. Dan di majalah itu ada covernya ya, seseorang yang hanya dalam waktu tempo beberapa tahun bisa terima reward kapal, pesiar dan pesawat. Waktu saya lihat itu, saya rasanya pengen nahan ketawa Bapak Ibu. Saya udah, ini lu join bisnis ini? Saya tanya sama teman saya kayak gitu. Terus dia bilang, enggak, itu ditawarin tuh sama kakak kelas katanya. Terus saya ceramahin dia, lu ngapain jalanin bisnis kayak gini? Mana ada namanya sukses bisa cepat dan instan dalam kayak gini. Yang kayak gini tuh penipuan. Udahlah kuliah aja yang bener. Saya bilangin kayak gitu Bapak Ibu. Ya, dan alhamdulillah dia bertobat. Dia tidak jadi join Tiansi Bapak Ibu ya. Dan dari situ saya merasa kayak jadi malaikat penyelamatnya dia Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah mengembalikan mahasiswa yang keluar dari jalur yang tidak benar nih ya.
Ternyata itu baru awal Bapak Ibu. Besoknya saya ditelepon sama teman saya Bapak Ibu, teman SMA. Wah ditawarin, Gi ini ada bisnis Gi, bisa datang gak presentasinya? Saya udah nebak, Tiansi ya? Iya, wah gua gak tertarik, gue udah pernah tahu Tiansi. Anda kebayang gak, saya nolak bisnis ini, padahal saya belum pernah dipresentasi sebelumnya. Aneh gak kira-kira? Jadi sok taunya tuh gede banget. Waktu awal saya tahu bisnis ini. Nah akhirnya waktu berlalu, saya gak hiraukan bisnis ini, sampai suatu ketika ada teman sekelas saya, kan saya tadi pindah jurusan ke teknik industri. Jadi teman-temannya baru. Jadi pas saya masuk, tiba-tiba ada teman saya, woi bro gitu, baru pindah ya, wah ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, lu katanya suka bisnis ya? Iya, wah kebetulan nih, gue lagi ada bisnis. Saya bingung nih kok kayak merasa orang penting gini akhir-akhir ini gitu ya. Banyak banget yang nawarin bisnis gitu ya. Belakangan saya baru tahu ternyata bisnis yang ditawar-tawarin itu MLM Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu saya nggak nolak, tapi saya juga, karena kan baru masuk di lingkungan yang baru gitu. Tapi lama-lama kok perasaan tiap ketemu dia nawarin terus ya. Soalnya pas pertama kali ditawarin, saya nggak bisa ikut karena waktu itu memang saya lagi nggak bisa. Tapi yang anehnya tiap hari saya ketemu dia nawarin terus Bapak Ibu. Hari ini kebetulan nih kita mau kumpul lagi. Nanti kebetulan yang jadi yang bakal ceritain itu kakak kelas kita senior, pengusaha juga. Namanya Jafrial. Saya bilang Jafrial, perasaan namanya kayak bapak-bapak gitu kan ya. Padahal masih kuliah gitu ya. Nah, Anda kebayang gak kalau tiap hari ditawarin? Yang tadinya penasaran, jadi aneh kan? Kok nih orang ngawarin terus, kesannya kayak ada butuhnya gitu kan ya. Nah Anda gitu gak ditawarin sama pengundang Anda hari ini? Dia setiap hari ketemu, ngomongnya kebetulan, perasaan dibetul-betulin terus tiap hari gitu ya. Pokoknya waktu itu saya ditawarin terus. Ya sampai akhirnya waktu itu saya bilang sama pacar saya ya, istri saya sekarang ya. Jadi waktu itu bilang, hai pacar, ini ada orang ngajakin terus gitu ketemuan buat jelasin bisnis. Si A, gimana nih datengin gak? Soalnya nih sudah mengganggu kehidupan, udah masuk ranah privacy gitu ya. Anda kebayang gak teman saya tadi hampir tiap hari nelpon ke rumah. Ya, awalnya sih biasa-biasa aja, cuman kalau tiap hari nelpon kan aneh juga Bapak Ibu. Bahkan saya bilang sama ibu saya kalau si ini nelfon kasih tahu bilang aja nggak ada gitu kan. Nah masalahnya yang nelfon saya tadi itu cowok Bapak Ibu. Ya, kan aneh sendiri cowok nelfon tiap hari, geli nggak Bapak Ibu? Diteleponin terus kan ya. Saya bilang nih kalau ini didiamkan, ini lama-lama dia bakal makin nekat. Kan ngeri juga kalau nanti dibilang, Gi bisa datang nggak? Kalau lu nggak datang nanti gue bunuh diri gitu. Kan ngeri kalau dia sampai kayak gitu Bapak Ibu ya. Ini saya bilang saya konsultasi ya sama istri saya waktu itu. Terus dia bilang, ya udah datengin aja. Nanti kalau lihat presentasinya, kalau nggak tertarik, kan tinggal bilang nggak join. Oh iya ya, saya bilang, ya udah deh. Waktu itu akhirnya saya datang ke pertemuannya, dan ternyata di pertemuannya luar biasa Bapak Ibu. Waktu itu saya duduk paling belakang, ya biasa setelan mahasiswa ya, pakai celana jeans, ya udah belel bau gitu kan ya. Kan kalau mahasiswa teknik makin bau makin teknik gitu ya. Bajunya baju kaos yang udah lusuh, pakai sendal jepit. Duduk paling belakang. Nah kebetulan waktu itu pembicaranya itu seorang anak muda, masih kuliah, diceritain latar belakangnya dulu, ya dia kuliah di ITB, usianya masih 20 tahunan, lalu dicerita dari bisnis ini meskipun belum lulus kuliah, dia udah punya penghasilan puluhan juta, kebayang ya belum lulus kuliah penghasilan puluhan juta. Saya kan mikir Bapak Ibu, saya kuliah juga belum selesai sama kayak dia, tapi dia penghasilannya udah lebih gede dari bapak saya gitu. Saya kan jadi langsung pikir, kok bisa? Bahkan dia ngasih lihat bukti-buktinya. Terus dicerita dulu saya hobinya berantem. Saya bilang, saya kan anak baik-baik. Bad boy aja bisa gitu kan ya. Wah, terus dicerita tentang latar belakangnya. Dan akhirnya setelah pertemuan itu, paradigma saya langsung berubah. Saya jadi langsung mikir, gila nih bisnis. Ternyata gak peduli latar belakangnya apa, gak peduli saya masih kuliah. Bisa juga banyak orang sukses. Dan siapakah orang yang presentasi saat itu di atas panggung, dan menceritakan keberhasilannya, itu orang yang sudah salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya. Mohon aplaus untuk 3 Diamond Gold Client, Bapak Ruli Wahyudi. Berkat sharing beliau, saya jadi lebih terbuka. Nah kebetulan waktu itu yang follow up bukan beliau. Ya yang follow up upline-nya, downline-nya beliau, tapi upline-nya yang ngajakin saya. Namanya Pak Jamal Mirdad. Pak Jamal ini unik Bapak Ibu. Jadi waktu saya ketemu, pokoknya sikapnya udah kayak pengusaha sukses. Tiap saya ketemu ganti-ganti motor. Gila saya bilang, bintang berapa Pak?
saya bintang 7. Jadi gimana? Kamu mau join? Langsung gitu. Kalau kamu join, nanti saya terima BMW, kamu bintang 8 nih. Saya ngerasa kayak, lumayan juga bintang 8. Kan bintang 8 di presentasinya punya income 20 jutaan per bulan waktu itu. Saya bilang 20 juta per bulan, oke juga nih. Oke siap, udah ada buktinya kan. Bintang 7 udah gonta-ganti motor. Setelah join belakangan saya baru tahu, itu motor temennya dipinjem Bapak Ibu. Gila ya. Yang tukang minjem motor aja bisa sukses Bapak Ibu ya. Sekarang peringkatnya one diamond Bapak Ibu ya. Mohon aplaus untuk upline saya Bapak Jamal Mirdad ya. Nah, oke kita lihatin ya. Ini tadi sebenarnya pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Pak Ruli di awal ya. Tadi waktu beliau impact ya. Jadi kan tadi saya mikir mau bisnis apa gitu. Saya mau bisnis bikin restoran, ya suka makannya tapi nggak bisa masak gitu ya. Modal nggak punya, minta sama orang tua ya nggak mungkin. Masa saya harus jual ginjal gitu kan. Jadi kan nggak mungkin gitu, modalnya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Ya lewat untuk modal bisnis konvensional. Mau franchise sama aja, nggak ada modalnya. Ya, nah jadi pertanyaan inilah yang saya kepikiran saat itu. Mau bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa. Pas ditawarin Tiansi, lihat presentasinya, di situ saya jadi lebih yakin sama bisnis ini. Kenapa? Pertama modalnya kecil, ya nggak? Ya Tiansi paling gede berapa sih modalnya? Minimal 99.000 plus beli satu produk, betul? Sekarang saya mau tanya sama Anda, kira-kira nih Anda kalau dikasih modal 100.000 mau bisnis apa? Ada yang tahu? Anda boleh tanya, tadi kan ada background, latar belakang ibu-ibu jual nasi kuning. Kira-kira Bu modalnya 100.000 cukup nggak? Kurang Bapak Ibu. Jual pulsa Pak, jual pulsa 100.000 ada orang beli diutangin pula, pasti bangkrut Anda, betul? Ya, mau jual apa lagi? Bikin gorengan, beli kompornya aja nggak cukup 100.000. Jadi 100.000 tuh sekarang kalau kita bicara modal bisnis itu nggak ada nilainya Bapak Ibu. Ya jadi sangat kecil. Dan saya belum pernah dengar sejarahnya ya pengusaha misalnya di koran nih, berita utama, pengusaha dilaporkan bangkrut bunuh diri gara-gara 100.000. Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Jadi 100.000 tuh sebenarnya nggak ada nilainya kalau untuk bisnis. Tapi di bisnis ini bisa jadi bernilai. Karena apa? Ya banyak juga tadi Anda lihat anak SMA, saya yakin mereka mulainya nggak dari peringkat yang tinggi dulu. Mereka mulai dengan semampunya mereka bisa. Ya, jadi artinya mereka bisa juga gitu. Dengan modal yang sangat minimal. Nah lalu risikonya kecil udah jelas. Ya modalnya 100.000 nggak ada risikonya Bapak Ibu ya. Nah lalu bisnisnya juga penghasilannya besar apa kecil? Anda bayangin deh. Anda punya kos-kosan aja. Paling Anda dapat kalau Anda kontrakan, Anda kosin, paling dapat returnnya setahun paling cuma 10%-an. Tapi kalau Anda jalankan bisnis ini, Anda modal nih, misalnya jadi yang 100.000 tadi lah paling minimal. Terus 2 bulan 3 bulan dari situ Anda punya penghasilan 1 sampai 3 juta. Itu kan ROI-nya aja, return on investment-nya aja udah berapa ratus persen gitu. Kebayang nggak? Untungnya udah jauh lebih besar dibandingkan modal yang Anda keluarkan. Ya kalau Anda serius 1 minggu aja udah bisa balik modal. Nah terus bisnisnya cepat. Karena Anda lihat tadi ada yang 2 tahun bisa beli rumah, bisa beli mobil. Di luar sana orang bisnis butuh waktu puluhan tahun untuk bangun. Di sini orang 1-2 tahun, bahkan masih SMA, ada yang masih kuliah, bisa berhasil sangat cepat. Dan yang pasti solusinya ya ini. Solusi dari semua pertanyaan Anda ini dan pertanyaan saya saat itu adalah bisnis Tiens Bapak Ibu. Semuanya sudah ada. Jadi masalah tinggal Anda mau apa enggak. Karena bukti sudah terlalu banyak, sudah sangat banyak. Nah sama halnya saya di bisnis ini seperti itu. Mungkin Anda juga sama hari ini. Ada yang diajak oleh pengundang Anda, ada yang dipaksa-paksa buat datang, ada yang mungkin ditungguin waktu mandi juga. Ya, bentar gue masih mandi, oke gue tungguin. Di depan pintu ditungguin gitu ya. Atau mungkin ada yang nginep di rumah Anda demi memastikan Anda datang. Atau Anda ada yang dikarungin datang ke sini mungkin. Apapun kondisi Anda waktu diundang itu gak masalah. Saya juga sama dulu. Saya mungkin dijerumuskan ke acara seperti ini, dipaksa dalam kondisi yang saya gak suka. Tapi hari ini jika ada satu orang yang saya ingin bersyukur sekali Allah memberikan rahmatnya lewat orang ini. Saya ingin bersyukur sekali kepada orang yang mengundang saya saat itu. Karena tanpa dia hari ini saya tidak mungkin ada di atas panggung ini. Jadi bagi Anda yang hari ini diundang, siapa tahu itu adalah jawaban atas doa Anda selama ini. Anda setiap hari berdoa minta peluang sama Tuhan, minta peluang sama Allah habis sholat. Allah pasti jawab doa Anda. Tuhan pasti jawab doa Anda.
Hanya saja tidak menjawab secara langsung. Mungkin lewat orang yang mengundang Anda. Kan nggak mungkin dedaunan yang bicara gitu kan ya. Lagi berdoa tiba-tiba ada sayup-sayup udara angin. Tiens. Tiens. Wah saya dapat wangsit, join Tiens. Enggak ya. Enggak kan? Pasti lewat orang yang mengundang Anda, setuju. Dan mungkin itu adalah orang yang mengundang Anda. Jadi Anda syukuri. Anda datang ke sini bukan sebuah kebetulan. Tapi Anda datang hari ini, itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Dan perbedaannya antara yang sukses dan yang tidak itu adalah dari tindakannya. Jadi tahu saja tidak cukup karena waktu itu pun saya sama. Waktu saya di presentasi bisnis ini, saya dipresentasi dengan beberapa orang teman saya. Tapi ada yang mengambil keputusan seperti saya, tapi ada juga yang tidak. Dan hari ini kalau kondisi kehidupan kami berbeda, saya bisa menjadi seorang diamond sementara teman saya terjebak dengan rutinitas pekerjaannya. Sebetulnya itu bukan semata-mata karena takdir. Tapi karena keputusan yang telah dibuat beberapa tahun yang lalu. Jadi hati-hati, keputusan Anda hari ini itu menentukan 1-2 tahun ke depan kehidupan Anda ada di mana. Ya. Nah, ini perjuangan saya di bisnis ini ya. Jadi saya juga waktu join sama, saya nggak punya uang buat join. Ya, karena dulu waktu join aja kurang lebih waktu awal 2 jutaan. Ya, dulu belum ada online, belum ada cek kesehatan, belum ada apa. Saya jurusan teknik industri nggak pernah disuruh buat belajar kesehatan. Saya nggak ngerti tentang masalah penyakit-penyakit. Ya, jadi waktu itu saya dapat produk kesehatan, saya nggak tahu harus saya apain. Akhirnya saya makan Bapak Ibu produknya ya. Ternyata hasilnya sehat juga ya. Nah jadi waktu saya berproses di awal sama ya. Saya juga banyak sekali kekurangannya. Nggak punya uang, ya, terus nggak jago ngomong. Kalau bicara di depan orang banyak kayak gini, wah Bapak Ibu ngeri Bapak Ibu. Itu keringat segede jagung-jagung tuh pasti keluar. Soalnya saya paling serem gitu kalau disuruh bicara di depan orang, apalagi ratusan orang. Saya orangnya introvert, pemalu. Ya, mau presentasi di depan kelas, mau ngobrol ketemu sama orang, wah saya orangnya pemalu sekali Bapak Ibu. Tapi hari ini kalau Anda lihat perubahan hidup saya seperti ini semua berkat didikan dan perubahan dari bisnis Tiansi Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ada sekolah bisnisnya, jadi tenang aja. Kalau Anda nggak punya uang, ya justru karena nggak punya uang makanya Anda join. Biar Anda nanti punya uang. Ya kalau udah jelas nggak punya uang terus nggak berubah, ya berarti Anda suka dengan keadaan Anda, nggak punya uang terus gitu. Saya dulu mikirnya gitu, ya kalau udah miskin nggak join ya tetap miskin gitu. Ya udah mendingan berubah. Saya dulu mikirnya sesimpel itu, ya. Nah jadi ini waktu proses saya dulu join ya. Nah ini saya dulu. Nah ini waktu zaman kuliah dulu, ya. Kurus banget dulu ya. Wah itu kurus banget. Kalau Anda lihat body saya itu cuma lapisan kulit dan tulang, sisanya angin Bapak Ibu ya. Kurus banget dulu soalnya ya. Emang ya makannya terbatas soalnya. Nah ini dulu kemana-mana pakai motor ini, motor perjuangan. Jadi saya juga sama melakukan presentasi, saya home meeting, saya undang teman saya. Wah, apalagi pas disuruh bagian sesi ngundang itu paling menyeramkan. Karena saya nggak pernah ngobrol sama orang biasanya. Ya dari SMA aja teman saya cuma berempat. Ya kayak teletabis. Jadi kalau waktu SMA kita istirahat pasti berkumpul di kantin. Berkumpul, berpelukan gitu ya. Kayak teletabis. Cuman berempat. Sekarang harus ketemu sama orang banyak. Itu tantangan buat saya. Tapi ya sukses memang harus mau berubah. Karena kalau kita tidak mau berubah, kita tetap dengan zona nyaman kita, hidup kita nggak akan pernah berubah juga. Nah ini ya masa perjuangan saya dulu, kemana-mana saya jelasin bisnis ini sama keluarga, sama teman-teman saya. Ya banyak juga yang nolak di awal, banyak juga penolakan-penolakan yang biasa saya nggak pernah ditolak gitu. Tapi tiba-tiba ditolak, wah kebayang nggak ditolak cewek aja sakit, apalagi ditolak teman gitu kan, ditolak saudara, waduh. Rasanya tuh gimana gitu. Tapi buat saya nggak masalah, karena itu bagian dari proses. Ya, saya percaya semua orang punya bagiannya, semua orang punya hidupnya. Nggak mungkin semua orang bakal join Tiansi. Waktu itu upline saya bilang, nggak mungkin lu tawarin semua orang join Tiansi. Kebayang nggak kalau semua orang join Tiansi? Misalnya ya, kebayang kalau misalkan kita tukang bubur join Tiansi, Anda mau beli bubur nggak ada yang jualan. Kenapa? Udah kaya semua. Anda mau naik angkot nggak ada yang mau jadi supir angkot. Kenapa? Semua udah sukses semua di Tiansi. Kan nggak mungkin, semua pasti tetap bakal ada yang menolak. Nah jadi setelah saya tahu itu iya juga gitu, kita tinggal cari yang mau. Simpelnya seperti itu. Toh nggak rugi apa-apa kan, kalau ditolak ya cuma ditolak aja, nggak rugi uang. Beda kalau konvensional, Anda bangun apa misalnya restoran, nggak laku, makanannya basi, uang Anda hilang, betul? Itulah bedanya di bisnis ini, resikonya nggak ada. Ya. Nah ini masa proses berjuang di sini ya, saya presentasi kemana-mana, saya bangun luar kota juga, ini waktu di Tasik ya, saya presentasi di sana, terus bahkan sampai detik ini pun saya masih presentasi. Kenapa? Di bisnis ini
Selalu ada prosesnya, di level manapun Anda. Saya pun pernah mengalami proses yang sangat besar dan berat dalam hidup saya. Waktu saya bintang 8, saya masih ingat saat itu bisnis saya hancur drastis, turun dari grup yang tadinya ada ribuan orang, hanya dalam beberapa bulan tinggal tersisa saya dengan downline saya, upline-nya Pak Dimas ya, Pak Andika. Saya cuma berdua sama dia Bapak Ibu. Sisanya nggak ada. Jadi kalau ketemu sama dia tuh ya udah pelukan gitu kan ya. Terus pelukan nggak juga sih ya. Jadi udah wah gimana nih nasib kita. Saya juga nggak tahu kenapa dia masih mau ngikut saya gitu ya. Karena mungkin nggak ada yang mau sama dia gitu. Dia cowok masalahnya ya. Jadi waktu itu kita bilang gimana nih bisnis, ya udah jalanin aja sih. Nah jadi waktu itu kita ngalamin masa-masa kelam juga. Tapi kita nggak pernah berhenti dari bisnis ini. Karena saya tahu tidak ada yang namanya gagal kalau kita terus berjalan. Ya. Selama kita berusaha, pasti akan selalu ada jalan. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan Maha melihat. Sukses itu saya percaya sukses adalah sebuah kepantasan. Sukses bukan sebuah kebetulan yang Tuhan berikan secara tiba-tiba kepada Anda. Tapi sukses adalah proses dan Tuhan memberikannya berdasarkan kepantasan Anda. Kuncinya apa Pak? Waktu bangkit lagi. Kuncinya satu. Bangkit aja satu kali lebih banyak dari gagalnya. Jadi kalau Anda gagal, bangkit aja satu kali lebih banyak dari gagalnya. Itu aja kuncinya. Ya, apa susahnya bangkit? Karena saya pikir nggak ada resikonya di bisnis ini. Memang waktu itu, kalau sekarang cerita mungkin bisa berapi-api ya. Kalau dulu pas ngerasain, ya lumayan sih Pak. Ya, nyesek juga gitu kan ya. Dari bonus belasan juta tinggal sisa 1 juta gitu kan ya. Itu saya alamin. Ya bahkan penderitaan paling parahnya waktu itu kita kan baru menikah. Waktu itu istri saya hamil. Terus pas mau melahirkan anak pertama saya, waktu itu melahirkan karena saya nggak punya uang lebih, kita terpaksa melahirkannya di bidan. Ya, itu bidan yang waktu saya lahir di situ dengan bidan itu dan anak saya lahiran dengan bidan yang sama. Kebayang nggak? Itu cuman habis biaya kurang lebih 1,5 juta. Ya, dan alhamdulillah bisa lahir dengan normal. Ya, jadi pas mau lahiran sempat kelilit, wah sampai ini kayaknya harus disedot atau mungkin parahnya disesar gitu. Wah, saya nangis Bapak Ibu. Nangisnya kenapa? Nggak ada duit Bapak Ibu. Saya langsung mikir, aduh gimana gitu kan ya. Itu kondisi bisnis saya lagi jatuh. Ya, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan dan akhirnya bisa lahiran secara normal. Beda jauh sama anak kedua saya ya. Silakan kalau mau tepuk tangan. Anak kedua saya lahirannya normal tapi beda di rumah sakit yang terbaik di Kota Bandung ya. Jadi biaya lahiran anak saya yang kedua itu kurang lebih 10 kali lipatnya dari anak saya yang pertama. Jadi bisa lahiran 10 kali anak saya yang kedua gitu ya. Luar biasa ya. Ini bisnis ini luar biasa merubah hidup saya. Nah ini waktu saya berjuang lagi dari awal. Saya nggak pernah takut untuk berjuang. Kenapa? Karena hidup itu selalu dengan berjuang. Anda nggak berjuang di sini, di luar sana akan Anda berjuang juga. Di pekerjaan Anda berjuang. Di luar sana orang juga berjuang dengan masalahnya masing-masing. Dan saya percaya setiap kita jatuh, setiap kita berjuang, itu adalah tandanya Tuhan sayang kepada kita agar kita bisa naik kelas lebih tinggi lagi. Nah ini ya, keluar dari zona nyaman, saya buang gengsi saya jauh-jauh. Saya masih ingat bintang 8 waktu itu saya sempat punya mobil BMW, itu terpaksa saya harus jual dan saya ganti mobil saya ke Avanza. Jadi udah biasa pakai mobil mewah, tiba-tiba jadi mobil yang mobil 1 juta umat gitu ya. Itu saya terpaksa pakai, ya mau gimana lagi. Dan saya gak pernah gengsi untuk memulai lagi. Ya, karena saya juga dulu mulainya dari bukan siapa-siapa, jadi saya gak pernah takut. Ini waktu saya berjuang lagi, ya. Buang gengsi, keluar dari zona nyaman, saya ulang prosesnya, evaluasi lagi dan lakukan strategi baru lagi. Dan itu alhamdulillah cuma dalam waktu 1,5 tahun, saya konsultasi dengan upline saya dan kebetulan waktu itu momennya lagi momen online ya. Jadi waktu itu bisnisnya terbantu juga percepatannya dan hanya dalam waktu 1,5 tahun bisnis saya bisa naik lagi, bahkan detik ini jauh lebih tinggi dibandingkan waktu saya jatuh Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang sekarang sedang berjuang, Anda masih bintang 8 atau bronze lion, bisnis Anda sempat hancur, Anda gak usah khawatir, Anda jalankan aja. Setiap orang punya momen yang berbeda untuk bangkitnya. Mungkin ada yang dari presentasi, mungkin ada yang dari cek kesehatan, kita gak pernah tahu. Yang penting kita terus berjuang, kita terus jalankan dan pegang erat upline kita. Itu aja kuncinya. Jangan pernah takut untuk mengulang lagi. Jangan pernah takut. Karena saya yakin tidak ada yang gagal, yang ada hanya belajar. Ya. Nah, ini saya berjuang lagi ya, saya presentasi juga waktu itu. Masuk ke sekolah-sekolah yang ini ya, sekolah buat persiapan orang-orang yang mau masuk militer. Mau saya presentasi di sana juga. Nah ini,
udah kayak ini aja ya, oh udah kayak kaptennya gitu kan. Padahal nggak masuk akabri aja enggak gitu ya. Nah, terus ini saya berjuang sama istri saya, naik motor, waktu itu mau ngasih orderan produk ya, waduh kita alamin, di Bandung di pelosoknya lagi pakai motor pula gitu kan ya. Saya masih ingat masuk tanjakan, turunan, mendaki gunung lewati lembah tuh kayak lagunya Hattori gitu kan. Pas naik tanjakan motornya nggak kuat ya, saya suruh istri saya turun dulu gitu ya. Akhirnya motornya didorong waktu itu, sampai atas baru bisa jalan lagi. Itu kita alamin, itu posisi saya bintang 8. Saya ngalamin masalah-masalah hal yang sama seperti Anda yang baru mulai juga. Ya, jadi nggak usah takut berjuang, itu hal biasa. Ya, di luar sana orang lebih keras perjuangannya daripada Anda mungkin, daripada saya. Jadi nggak usah takut. Sekarang saya ingin sharing kepada Anda tentang peluang TNC ini luar biasa. Kenapa? Sekarang kita hidup di era luar biasa, hidup di era informasi. TNC di era internet ini sangat luar biasa. Ini memudahkan Anda lebih mudah lagi untuk mencapai kesuksesan Anda. Dibanding zaman saya dulu, saya masih ingat waktu memulai, internet itu masih belum familiar, ya belum terkenal. Facebook belum ada juga ini apa namanya tuh, Friendster. Anda masih kejamanan nggak Friendster? Itu engkongnya Facebook gitu ya, sekarang udah nggak ada. Terus handphone pun masih handphone Nokia batangan tuh yang buat lempar maling ya. Itu saya masih ngalamin masa-masa itu. Kalau mengundang orang saya masih ingat harus ke wartel. Wah baru nelpon bentar tagihannya udah banyak, waduh itu saya alamin. Ya masa-masa seperti itu. Nah sekarang Anda sudah dipermudah dengan yang namanya teknologi, salah satunya internet. Yang pertama apa? Ya tadi ya, sekarang kita bisa jalankan bisnis ini dengan modal kecil udah jelas. Karena TNC sekarang dengan marketing plan baru, orang bisa mulai dengan kondisi apapun. Bahkan banyak orang yang jadi platinum sekarang itu tanpa harus mengeluarkan modal yang besar, nggak perlu nyetok produk, dengan jualan aja bisa. Zaman saya dulu saya masih ingat, buat jadi bintang 3, dulu bintang 3 ada ya, modalnya 2,5 juta. Saya kan nggak bisa jualan, internet belum ada. Saya nggak ngerti kesehatan. Yang saya lakuin apa buat dapat modalnya? Waktu dulu yang kita lakukan, ya kita bersahabat dengan pegadaian gitu. Menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Bisa kebayang ya? Jadi kalau kita dulu, zaman purba dulu gitu ya, mau joinin orang, orangnya nggak punya modal, langsung kita tanya. Punya aset apa? Komputer punya? Oh, langsung ditanya satu-satu gitu. Motor ada? Wah, sampai kalau nggak ada apa-apa ya udah gadai diri aja gitu. Enggak ya. Nggak sampai gadai diri. Pokoknya semuanya kita keluarkan buat join bintang 3. Dulu pun saya sama, saya ngutang buat jadi bintang 3. Sekarang Anda kan nggak harus seperti itu. Sekarang orang-orang bisa dengan bintang 4, bintang 5 dengan cara jualan produk. Bisa online, bisa offline, itu banyak sekali kemudahannya. Nah lalu resikonya kecil sudah jelas, ya karena modalnya kecil. Ya nggak perlu macet-macetan ya jelas ya. Sekarang kalau misalkan Anda mau ketemu orang, saya masih ingat dulu, kalau orangnya nggak ada, saya harus nelfon buat mastiin orang itu ada di tempat, atau saya datang langsung ke sana. Zaman sekarang Anda tinggal WA, Anda tinggal Line, ya bisa langsung cek orangnya udah ada apa belum. Mau ngirim barang kalau dulu saya harus pakai motor, ya bawa 1 box teh dan jaraknya bisa belasan kilo buat ngirim 1 teh aja. Sekarang Anda kirim gampang banget, bisa pakai Gojek, bisa pakai Grab dan lain-lain. Itulah kemudahan Anda sekarang. Makanya kalau Anda nggak sukses di zaman sekarang, di TNC menurut saya keterlaluan karena sangat-sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Sekarang jauh lebih hemat waktu ya dengan adanya internet ini ya. Anda bisa prospek orang di mana aja. Contohnya kemarin, saya datang ke sini, saya bisa prospek 1 orang home meeting sebelum acara vision seminar. Padahal saya belum pernah ketemu orangnya. Ketemu di mana Pak? Di Instagram. Kebayang nggak? Saya masih ingat zaman dulu kalau saya mau prospecting, itu saya harus datang ke kampus, nyebar kuesioner, kenalan sama orang. Oh itu saya alamin. Tapi sekarang dengan adanya teknologi jauh lebih mudah. Tinggal masalahnya Anda mau atau enggak memanfaatkan teknologi itu. Ya ini ya. Terus ya pelanggannya bisa seluruh dunia. Saya sering banget kirim produk hampir seluruh, enggak seluruh dunia banget ya. Maksudnya beberapa negara di luar Indonesia. Ke Malaysia, ke Singapura, kemana-mana. Padahal saya sendiri enggak ke sana gitu. Tinggal dikirim aja. Ya dan faktanya memang sekarang kenapa zamannya jauh lebih mudah? Karena faktanya kebiasaan orang sekarang berubah. Contohnya gini. Buat teman-teman sekarang, kira-kira kalau lihat kebiasaan orang, sebelum tidur orang biasanya lihat apa? Handphone ya. Terus bangun tidur yang dicari pertama kali apa? Handphone, ya itu udah fakta. Ya artinya sekarang jauh lebih mudah menjalankan bisnis TNC di era internet ini. Tinggal masalahnya satu, Anda mau memulai ini dan jadi jutawan selanjutnya, atau Anda hanya mau jadi penonton teman-teman Anda sukses di TNC di era internet ini, itu pilihan Anda. Namanya berjuang pasti selalu ada hasil, setuju nggak? Kan nggak mungkin namanya berjuang nggak ada hasil, kan nggak mungkin orang 10 tahun berjuang sakit aja terus, gagal aja terus nggak ada sukses-suksesnya. Ya Allah juga maha adil, Tuhan juga pasti maha adil. Melihat perjuangan
orang yang serius. Dan alhamdulillah dari bisnis ini banyak sekali hal yang saya dapatkan. Ya, salah satunya jalan-jalan ke luar negeri. Seumur hidup dari waktu kecil sampai saya kuliah, saya belum pernah yang namanya naik pesawat. Ke luar negeri aja nggak pernah, apalagi ya pesawat aja nggak pernah, apalagi ke luar negeri gitu ya. Kalau luar nagrek pernah gitu ya, ke Garut, ke Tasik itu pernah. Tapi kalau ke luar negeri nggak pernah. Nah waktu itu Tianxi ngadain reward, One Vision ya ngadain reward jalan-jalan ke luar negeri ke Hong Kong. Ini saya kejar pertama kali. Alhamdulillah tembus dan waktu itu ya saya masih ingat di TV ada iklan Popme ya, kontes cheerleader yang menang ke Hong Kong. Wah saya bilang, masa saya harus jadi cheerleader dulu baru pergi ke Hong Kong gitu ya. Nah akhirnya waktu itu saya kejar dari Tianxi dan tembus ternyata ya. Jadi alhamdulillah ya pertama kali ke luar negeri langsung ke Hong Kong. Lumayan ya, nah ini ketemu Mickey Mouse. Nah terus 2012 bisa dapat ke Korea juga. Ya, jadi yang kualifikasi Korea tadi, yang tembus-tembus tadi, itu alhamdulillah saya dapat juga. Jadi insya Allah jadi kedua kalinya saya ke Korea. Ini yang pertama kali waktu 2012. Ya, lumayan. Ya, waktu ke Korea sana bisa jalan-jalan ya. Saya nggak ngerti juga bahasanya, nggak suka juga nonton drama Korea. Ya, nggak ngerti banget tentang Korea, tapi alhamdulillah pernah ke Korea ya. Daripada teman saya yang ngerti Korea nggak kemana-mana gitu ya. Ada di sini wanita atau biasa wanita yang suka drakor ya, drama Korea. Tiap hari apalagi saya punya teman di kosannya itu numpuk puluhan serial drama Korea. Dari judulnya macam-macam lah, Goblin, Hemogoblin gitu ya, macam-macam lah judulnya ya. Pokoknya banyak banget, ditontonin tiap hari sampai nangis. Pokoknya kalau nonton pasti ada tisu di kosannya. Kenapa? Buat apa nih tisu sebanyak ini? Soalnya kalau nonton drama Korea suka nangis. Lebay lah pokoknya ya. Jadi kalau dia nonton tuh sampai nangis-nangis. Bisa bahasa Korea juga. Sampai kaget saya kalau ngomong sama dia. Ngomong apaan gitu kan ya. Bahasanya nggak ngerti. Tapi bertahun-tahun dia nonton, nggak pernah ke Korea Bapak Ibu. Di bisnis ini yang menarik ya, mungkin tadi ya kayak Pak Urip gitu kan ya, terus juga yang lain-lainnya. Ya mungkin nggak pernah nonton drama Korea, tapi bisa ke Korea gratis dari bisnis ini Bapak Ibu. Masalah bahasa di sana nggak ngerti lah. Ya pokoknya nanti kita tunggu aja cerita-cerita menariknya ya dari mereka-mereka yang berangkat ke Korea. Pasti banyak cerita-cerita lucunya. Ya. Nah terus ini waktu ke Korea ya di Busan Tower. Nah ini waktu dapat reward family car ya. Saya sama istri dapat, istri saya dapat. Jadi waktu 2013 saya dapat Honda Jazz. Nah waktu itu saya lihat istri saya kan belum punya mobil, saya udah punya Avanza. Saya kasih mobilnya buat istri saya. Nah tahun depan istri saya dapat mobil family car. Waktu itu dia ngasih saya Outlander. Jadi ngasihnya tuh kalau kita anniversary-nya ngasih kadonya mobil Bapak Ibu ya. Lumayan ya. Teman saya di Facebook anniversary ngasihnya cincin Bapak Ibu. Cincinnya pun cincin kaleng Bapak Ibu. Ya, ngasihnya paling cuma kue gitu kan ya. Nah, kalau di Tianxi itu memang aneh sendiri gitu. Jadi kalau join Tianxi ya terancam jadi orang-orang yang berbeda, rada-rada aneh. Orang ngasihnya coklat kalau anniversary, ini ngasihnya mobil Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung. Ya. Nah ini 2014 dan 2013. Nah waktu itu 2014 dapat glory trip lagi, jalan-jalan ke Rusia, ya lumayan. Pas saya posting ini, kurang ajarnya ada teman saya nanya, Gi itu di Masjid Agung mana? Masjid Agung, udah capek-capek keren gaya kayak gini Masjid Agung. Bukan, ini di Rusia, di Saint Basil. Gitu kan deh. Kebayang ya, jadi ini waktu kita berangkat ini luar biasa ya. Ini waktu ke Rusia. Kan tahun ini Piala Dunia di Rusia ya. Nah alhamdulillah kita udah ke Rusia duluan tahun 2014 ya. Nah ini. Nah ini fotonya bareng-bareng sama grup ya. Jadi yang saya bersyukur di bisnis ini kita sukses gak sendirian. Tapi kita sukses. Bisa bantu sebanyak mungkin orang untuk sukses. Buat saya, itu adalah nilai yang gak pernah bisa dibeli dengan uang. Karena apa? Di luaran sana orang mau sukses, biasanya mereka sukses hanya untuk dirinya sendiri. Contoh, misalnya Anda punya temen nih, sukses bikin warung makan. Terus berhasil nih, banyak pelanggannya. Nah, terus kira-kira Anda bisa gak datang ke dia, terus Anda bilang, Om ajarin dong, atau Bro ajarin dong, bikin restoran juga. Saya pengen juga nih bikin restoran sama kayak kamu di samping rumah makan kamu. Dikasih gak kira-kira? Gak mungkin lah. Kalau dikasih kan Anda jadi saingan dia, betul? Kalau kerja juga kan susah. Kalau kata Pak Ruli tadi kan di luar sana slotnya terbatas. Coba yang kerja, saya mau tanya sama Anda. Anda pulang dari sini, besok kerja kan, Anda tanya sama atasan Anda. Misalnya atasannya manajer, kepala kantor atau siapa. Pak, mau nanya nih Pak, gimana sih caranya bisa kayak Bapak? Saya pengen nih gantiin Bapak suatu saat nanti. Dikasih gak kira-kira?
ditabok yang ada Anda, bener gak? Langsung dimutasi jauh-jauh gitu kan, ancaman ini gitu kan. Tapi kalau di sini Anda tanya sama pengundang Anda yang ada di depan, leader-leader Anda tanya sama Pak Beno, Pak ajarin dong Pak, ya jadi silver lion kayak Bapak, ajarin dong Pak, misalnya sama Pak Arman itu, jadi ambasador kayak Bapak, dikasih tahu gak caranya? Iya pasti, kenapa? Karena kita kalau bantu grup kita sukses, kita juga bisa sukses, bisa jauh lebih sukses juga bahkan, itu luar biasanya bisnis ini, ya. Kalau kata Kiyosaki di bukunya, bisnis ini adalah bisnis for people who like helping people. Untuk orang yang suka bantu orang. Makanya saya bersyukur sekali ada di bisnis ini. Ketika saya melihat teman-teman saya yang saya ajak dulu di bisnis ini, mereka akhirnya bisa berhasil satu demi satu, buat saya itu nilainya jauh lebih dibandingkan uang. Ya salah satunya Pak Dimas ya. Saya karena kenal beliau dari zaman SMA sampai sekarang udah punya anak satu ya, berencana mau anak 5 katanya ya. Nggak tahu ya, tanya aja langsung sama orangnya ya. Kemarin udah buat Pak ya, made in Australia. Wah, tiap keluar negeri ini biasa gitu ya, produksi terus ya. Nggak tahu tapi ya. Nah, saya bersyukur sekali Bapak Ibu bisa melihat perubahan hidup mereka. Pak Dimas ini kan dari yang tadinya waiters di Pizza, saya masih ingat beliau pernah juga berhenti di Tiansi, pas saya ketemu sama dia, waktu itu saya lagi mau makan di Pizza Hut Bapak Ibu. Jadi dia waktu itu pakai baju kebangsaan Pizza Hut ya, wah putih hitam, ternyata dia masih training di situ ya, belum jadi karyawan ya. Weh Dim, saya pernah ketemu sama dia. Jadi sempat vakum juga dulu di Tiansinya, terus jadi waiters di Pizza Hut dan luar biasa dia kembali lagi. Dan comeback sekarang, hasilnya luar biasa, jauh-jauh lebih sukses sekarang. Ya. Nah ini ya waktu di Rusia. Nah ini waktu umroh gratis dari bisnis ini juga. Alhamdulillah ya, jadi tripnya gak cuma buat senang-senang, tapi trip buat ibadah juga kita dapatkan dari bisnis ini. 2015 saya dapat gratis. Jadi di bisnis ini Anda gak harus nunggu soleh dulu gitu ya. Kalau udah terima soleh gak soleh berangkat kalau kata Pak Ruli ya. Itu indahnya bisnis ini. Ada di sini yang pengen umroh? Saya doakan dia, saya aminkan semoga cepat dapat gratis umrohnya dari Tiens ya. Jadi kalau Anda pengen umroh, Anda nabung lama gak berhasil-berhasil. Kenapa Anda gak coba melalui bisnis ini Pak? Di bisnis ini banyak sekali orang yang tadinya gak kepikiran, gak ngerencanain, tiba-tiba dapat umroh gratis. Ya apa boleh buat? Ya, karena umroh itu kan panggilan. Salah satunya panggilan. Ya, dan tapi Anda harus berikhtiar juga. Salah satu ikhtiarnya mungkin dari usaha ini. Nah ini waktu 2015 ya ke Tanah Suci. Nah ini waktu ke Spanyol 2016 dapat gratis juga dari bisnis ini. Di sini saya bisa bawa beberapa grup juga, ada Pak Dimas juga gitu ya. Yang lain udah mulai ada. Di sana waktu itu kita kebagian nonton ini ya sepak bola juga. Nah ini waktu di Barcelona, setelahnya kita nonton live match Barcelona versus Espanyol. Luar biasa. Ini salah satu dream saya jujur. Saya salah satu fansnya Barcelona. Kalau nonton kan kebanyakan orang di TV, ya nggak teriak-teriak. Wah kalau nggak gol marahin pemainnya gitu kan ya. Buat berisik tetangga sampai bangun, ya nggak? Ya mungkin ada yang kayak gitu ya. Nah di situ kalau di stadion yang nonton langsung, Anda mau teriak-teriak juga nggak masalah karena memang di sana tempatnya. Bahkan minimal saya bisa lihat Lionel Messi gitu sebelum pensiun. Ya Anda yang suka bola, ayolah jangan cuma nyanyi-nyanyi doang tahu nyanyi klubnya, punya seragamnya tapi nggak pernah nonton langsung ya kan buat apa? Jangan nonton lagi, saya nggak tahu kalau di Cirebon apa ya. Kalau di Bandung nonton Persib deui gitu ya. Persib nu aing gitu ya, aing nusaha gitu ya. Iya, waktu konvoy, pulang-pulangnya berantem, ya, nggak seru gitu. Sekali-kali nontonnya langsung ke luar negeri. Ini luar biasa, ya. Kalau Madrid sengaja saya nggak liatin, soalnya saya nggak suka Madrid, ya. Nah, saya masih ingat waktu itu habis Spanyol kita mutusin buat extend. Jadi extend keliling Eropa. Saya dan istri dan beberapa rekan saya juga di bisnis ini, mereka pada bawa pasangannya masing-masing. Wah, pulang-pulang pada hamil semua dari situ ya. Jadi langsung sekalian bulan madu gitu ya. Nah ini waktu Euro trip, jadi habis dari Spanyol langsung jalan-jalan ke negara-negara di Eropa. Jadi total dari Spanyol sama keliling Eropa itu hampir sebulan. Dan saya masih ingat sebulan itu kita nggak ngurusin bisnis. Ya pokoknya handphone udah ganti nomor sana kan, jadi udah nggak mungkin ngurusin bisnis. Pokoknya kita tinggalin kegiatan bisnis kita, nggak presentasi. Ya gold planner, silver planner aja nggak tembus waktu itu ya. Jadi bener-bener liburan. Ya kita tinggalin semua bisnis kita. Menariknya, waktu pulang kita buka m-banking, kita buka mutasi di rekening, luar biasanya Tiansi transfer lagi puluhan juta saat itu.
Luar biasa. Itulah yang namanya aset. Kita nggak kerja pun kita tetap dibayar. Itu luar biasanya. Saya nggak kebayang kalau saat itu posisi saya bekerja. Saya jadi seorang karyawan mungkin. Terus saya liburan 30 hari. Kira-kira setelah pulang saya dapat apa Bapak Ibu? Langsung SP3 gitu ya. Karena apa? Bolos kerja. Tapi kalau di sini kita nggak perlu izin dengan siapapun. Karena kita tidak bekerja di Tiansi. Kita bukan karyawannya Tiansi. Tapi kita bermitra, kita berbisnis dengan Tiansi. Itu luar biasanya di sini. Kita bisa bebas uang, tapi kita bisa juga bebas waktu. Ya. Nah, ini waktu di Eropa, pacarannya di Menara Eiffel Bapak Ibu. Luar biasa ya. Dengar-dengar ini salah satu kota paling romantis di dunia. Saya masih ingat dulu waktu awal jalanin bisnis ini, pulang presentasi sama istri saya waktu masih belum menikah ya. Saya bilang sama dia, suatu saat nanti kalau kita sukses, kita honeymoonnya di Paris. Padahal masih pakai motor Bapak Ibu waktu itu ya, di Cahem ya. Kita ngalamin masa-masa kayak gitu. Dulu cuma sebatas ngomong. Mungkin kalau ada orang denger, orang bakal bilang, tuh pasangan gila kali ya. Panas-panas yang kayak gini ngomongnya Paris gitu kan. Nah, tapi yang menjadi kita bicara, yang kita omongin di motor itu akhirnya sekarang jadi kenyataan. Kita bisa honeymoon, bulan madunya di Paris lah, belakangnya langsung Menara Eiffel. Keren. Ya, teman saya Bapak Ibu, ya ngomongnya, Tiansi nggak mungkin segala macam. Pas lihat fotonya, pacarannya belakangnya Menara juga, tapi Menara Telkomsel Bapak Ibu. Ya, jadi beda kelas gitu ya. Kalau Anda join Tiansi belakangnya Eiffel ya. Nah, ini waktu di Belgia ya, di Monumen Atom. Ini waktu ke Belanda. Ya, pakai baju khasnya di Belanda sana. Terus kita ke Jerman juga ya. Nah, jalan-jalan juga di sana indah sekali ya. Nah, terus ini waktu ke Switzerland, main salju Bapak Ibu di sana. Luar biasa. Dulu mengimpiin bisa megang salju, bener, nggak kepikiran banget. Setahu saya salju itu nggak pernah, saya nggak ngebayangin lah. Kalau saya pengen ngebayangin salju, tinggal buka kulkas, kerok-kerok, terus saya lempar. Salju gitu ya. Anda yang kayak gitu kan? Sama aja kita dulu, bener nggak? Ya, sama gitu. Saya juga dulu kayak gitu. Alhamdulillah berkat bisnis ini bisa juga ya ngerasain langsung salju abadi di Monte Tlis ya. Luar biasa. Asik ya. Nah, ini waktu ke Italia ya, ke Roma di Colosseum. Nah, ini di Venice ya. Ya, hati-hati orang Sunda salah nyebut V sama P ya. Ini Venice pakai V ya. Ini kota romantis salah satunya juga di dunia. Ya. Nah, ada di sini yang waktu sebelum nikah, ya yang sudah menikah sekarang, terus sebelum menikah pasangannya ngejanjiin bakal memberikan yang terbaik untuk Anda. Ada yang digombalin gitu ya sama pacarnya sebelum menikah. Nanti kalau menikah dunia akan milik kita berdua gitu kan ya. Kalau ada senggol aja bapaknya di samping. Tuh Pak dengerin gitu. Nah mungkin ada yang kayak gitu. Nah pertanyaannya setelah menikah gimana rasanya? Apakah banyak impiannya sudah terwujud? Nah kalau belum, kenapa nggak coba dimulai dari bisnis ini? Siapa tahu janji-janji, silakan. Siapa tahu janji-janjinya jadi kenyataan gitu kan ya. Ya janganlah udah lahir di Cirebon, sekolah di Cirebon, besar di Cirebon, kerja di Cirebon, meninggal di Cirebon gitu ya. Nggak kemana-mana seumur hidupnya gitu kan, sayang banget. Dunia ini begitu luas, luar biasa Bapak Ibu. Anda bisa melihat indahnya dunia melalui Tiansi. Ya, nah ini waktu ke Venice ya. Nah ini waktu dapat luxury car. Jadi waktu dapat luxury car, saya ambil mobil waktu itu. Sebenarnya udah ada mobil ya, 2 di rumah tadi yang family car. Cuman karena kebanyakan ya udah saya jual 1, saya tambahin buat beli family luxury car. Saya ambilnya Fortuner ya, Fortuner terbaru. Soalnya saya pikir pengennya sedan sih, cuman karena keluarga banyak gitu ya, kalau kemana-mana sedan gak muat ya udah pakai Fortuner aja lah. Minimal dapat mewahnya, dapat buat keluarganya. Lumayan lah, gak mahal-mahal banget lah, cuman 0,5 miliar harga mobilnya ya. Kalau dipikir-pikir, saya kalau kerja mengumpulin 0,5 miliar buat beli mobil ini, itu kapan dapatnya Pak? Saya hitung gitu, kayaknya kayak rada susah gitu buat dapetin. Tapi dari bisnis ini, hanya dalam waktu yang relatif singkat itu bisa dikejar. Dan dari bisnis ini pun kalau bicara materi banyak sekali. Selain penghasilan yang luar biasa, saya gak kepikiran dulu bisa punya penghasilan sebesar ini. Lumayan lah ya, bisa dapat UMR harian gitu kan. Kan kalau orang ngejar UMR bulanan, ini UMR harian gitu ya. Kan asik ya. Nah terus bisa investasi juga sama kayak Pak Ruli tadi, bisa beli beberapa properti, apartemen, bisa beli juga. Rumah kebetulan ada juga di Bandung. Selain itu rumah sebelah waktu itu mau dijual ya udah saya beli juga gitu ya, terpaksa daripada duitnya nganggur gitu ya. Nah itu indahnya bisnis ini Bapak Ibu ya, banyak kecelakaan beli-beli gak jelas Bapak Ibu ya. Beli properti lah, beli mobil, beli apa gitu.
Nah jadi kalau Anda di Tians itu hidupnya nggak akan seimbang Bapak Ibu. Kenapa nggak akan seimbang? Ya tadi pemasukannya banyak, pengeluarannya bingung mau kemana. Ya makanya Pak Ruli wah luar biasa. Pengeluarannya beli properti, terus beli mobil, terus kalau Anda main ke rumahnya kan mobilnya banyak banget. Saya bilang nih mobil kepake semua apa? Ya enggak juga katanya, karena hobi gitu ya. Nah itu luar biasanya bisnis ini ya. Nah ini waktu terakhir, baru bukan bulan kemarin sih, baru beberapa hari yang lalu. Jadi bulan ini kita dapat free trip juga, jalan-jalan gratis ke Australia Sydney Bapak Ibu ya. Nah ini ya fotonya ya. Asik ya, prewed gitu kan ya. Bukan prewed, prawed. Kalau pre kan sebelum, ini pra gitu ya, setelah menikah. Nah ini kita foto-foto di gedung Opera Sydney. Ya jadi kalau Anda lihat tadi, leader-leader yang cerita pulang dari Australia, muka-mukanya lagi pada happy Bapak Ibu ya. Ada yang kegantengannya meningkat ya, kayak Pak Urip tadi tuh, langsung tambah ganteng pulang dari Sydney Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya pasti jauh lebih jago dibanding dulu ya. Nah terus waktu ke Australia, kita juga jalan-jalan ke ini waktu extend ya, jadi dari habis Sydney, kita jalan-jalan ke Melbourne, dan ini waktu di Brighton Beach. Ya ini sebenarnya yang di belakang ini tuh sebenarnya tempat orang mandi gitu kan. Jadi abis main di pantai mandinya di sini tempat pemandiannya. Tapi sekarang jadiin objek wisata. Saya juga sampai bingung gitu. Kok rame gitu ya. Perasaan di Indonesia juga bisa gitu ya. Pengandaran tinggal taruh aja tempat mandi dicetin jadi. Bener gak? Nah tapi di luar negeri sana apapun kalau di luar negeri jadi viral Bapak Ibu ya. Jadi rame. Nah kita foto di sana ya saat itu. Ya, Anda ngasih makan kanguru ya. Di sini ada kan? Nah, di Cirebon juga atau di Bandung ada mungkin ya Kang Toto, Kang Budi gitu ya. Kalau di sana kanguru namanya ya. Ngasih makan kanguru. Lucu banget gitu kan. Kanguru-kangurunya jinak ya, loncat-loncat. Luar biasa nih. Ini saya sama istri ya. Ini waktu kita jalan-jalan ke Phillip Island di sebelah sananya Melbourne lagi. Terus kita juga jalan-jalan lihat koala. Koala ini tidurnya 18 sampai 20 jam sehari. Gila saya bilang, lama banget tidurnya. Berarti dia cuma beraktivitas 4 jam. Mungkin 4 jam itu cuma makan, ya, nongkrong-nongkrong, pup, tidur. Luar biasa hidupnya. Koala aja bisa passive income, masa Anda enggak gitu ya? Kita harus belajar dari koala gitu ya. Tidurnya lama ya, tapi luar biasa ya kehidupannya. Makan tidur, impian banyak orang ya. Nah ini ya waktu di koala. Nah Bapak Ibu kalau Anda tanya kenapa saya mau menjalankan bisnis ini. Kenapa saya bisa bangkit lagi meskipun saya sudah jatuh. Inilah alasan saya. Saya punya mereka. Saya punya kedua anak yang sangat lucu. Dua anak ini yang selalu memotivasi saya sekarang. Sampai detik ini pun saya tidak berhenti untuk berjuang. Dan saya punya seorang istri yang mau menerima saya apa adanya. Menemani saya di saat saya susah, di saat saya duka. Bahkan di antara semua orang yang mungkin tidak percaya saya bisa berhasil. Dia adalah orang yang satu-satunya percaya bahwa saya bisa sukses. Saya bersyukur sekali. Saya diberikan pasangan yang sangat mengerti, yang mau bersabar. Dan saya tahu sangat sulit di luar sana untuk menemukan wanita seperti itu. Dan hebatnya, dia tidak hanya berjuang, dia tidak hanya menunggu saya untuk sukses, tapi beliau mau berjuang, berada di samping saya, menemani saya setiap perjuangan saya. Ini waktu kami menikah, saya menikah tahun 2011. Saya ingat kondisi waktu itu bisnis saya lagi jatuh-jatuhnya. Saya bahkan tidak merencanakan tahun itu akan menikah. Hanya waktu itu niat saya untuk menikah karena ibadah. Waktu itu kami menikah dengan kondisi yang ya bisa dibilang mungkin bukan impian buat semua wanita menikah dengan kondisi seperti yang saya alami. Karena waktu itu saya menikah hanya hanya ijab kabul saja, nggak ada resepsinya sama sekali. Kita hanya undang keluarga terdekat, karena saya nggak punya uang sama sekali saat itu. Bahkan biaya pernikahan pun waktu itu dibantu oleh orang tua saya dan dari istri saya. Bahkan kami tidak mengeluarkan uang sedikit pun, karena memang nggak punya uang. Niat kami waktu itu menikah hanya karena ibadah. Saya nggak mau terlalu lama pacaran. Saya ingin
apa yang saya lakukan setiap saat, setiap detik itu jadi ibadah. Makanya saya memutuskan saat itu saya harus menikah. Ini waktu menikah ya. Dan saya bersyukur istri saya nggak banyak meminta hal, nggak banyak mengeluh. Dia mau bersabar dengan kondisi yang waktu itu kami memang sedang prihatin. Tiansi kami sedang hancur, downline kami tinggal tersisa beberapa orang. Dan alhamdulillah kami bisa menikah saat itu. Ini ada satu kata-kata, satu kalimat yang betul-betul memotivasi untuk saya. Kenapa saya mau sampai detik ini, saya sangat sayang kepada istri saya karena dia yang mau menemani Anda di masa sulit, yang tidak mau menemani Anda di masa sulit, dia tidak berhak berada di samping Anda ketika masa jaya Anda. Jadi buat Anda yang hari ini Anda berjuang bersama pasangan Anda, saran saya satu, temani dia, support dia, dan percaya bahwa dia akan berhasil. Karena support dari Anda itu sangat berarti buat dia. Jangan Anda tinggalkan. Jangan ditinggalkan Pak, Bu, tapi support. Karena suatu saat ketika Anda sukses, ketika orang yang berjuang di bisnis ini, mereka sukses, mereka akan ada untuk Anda dan memberikan yang terbaik untuk Anda. Ini Bapak Ibu, alasan lainnya kenapa saya berjuang di bisnis ini, yaitu adalah keluarga. Ayah, ibu saya dan mertua saya. Ini mertua saya Bapak Ibu, usianya sudah tidak muda lagi. Yang satu, mertua saya yang perempuan, mama saya, beliau seorang guru TK. Yang mengajar kalau saya lihat, mungkin bisa dibilang tanpa pamrih ya. Bahkan mungkin gajinya bisa disebut tidak layak. Hanya karena ingin mengabdi dan ingin menyalurkan hobi, menyalurkan ilmunya kepada anak didiknya. Ini mertua laki-laki, papa saya yang sudah pensiun, beliau puluhan tahun kerja di pabrik, dan sampai waktunya pensiun mereka belum bisa untuk umroh. Saya bersyukur dari bisnis ini, saya bisa membantu mereka, saya bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Saya bisa berangkatkan mereka umroh tahun 2016. Satu hal tentang mama saya ini, saya ingin cerita buat Anda. Yang sampai detik ini, saya berjanji dalam hati saya akan selalu memberikan yang terbaik. Karena waktu itu saya masih ingat ketika bisnis saya jatuh, sebelum menikah, saya gak kepikiran sama sekali untuk menikah. Tiba-tiba mertua saya waktu saya lagi duduk datang dan bilang, kapan mau menikah? Kayaknya udah lama pacaran juga. Kenapa gak nikah aja? Di situ saya beralasan pada beliau, mah sekarang kondisi bisnis lagi gak bagus. Bisnis lagi turun banget. Kayaknya kalau nikah nanti mau kasih makan apa? Sekarang aja buat hidup sehari-hari susah. Mama saya cuma bilang, Gi, kamu gak perlu khawatirin untuk masalah makan. Kamu lihat burung, setiap hari dia keluar dari sarangnya. Dia cari makan untuk anaknya, dia pulang ke sarangnya, dia bisa kasih makan anaknya. Burung aja yang Tuhan tidak berikan budi pekerti, hanya diberi insting, itu bisa kasih makan anaknya. Masa kamu manusia gak bisa? Itu perkataan yang sebenarnya simple Bapak Ibu. Tapi itu jujur buat saya tersadar bahwa saya potensinya tidak hanya sebatas ini. Itu salah satu perkataan yang membuat saya bangkit sampai di titik ini Bapak Ibu. Beliau sangat penyabar Bapak Ibu. Beliau mau mempercayakan anaknya kepada saya yang saat itu belum jadi apa-apa. Bukan siapa-siapa. Dan mungkin masa depannya masih belum jelas. Beliau menerima saya tanpa syarat sedikit pun Bapak Ibu. Tanpa syarat. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Saya masih bisa diberi kesempatan untuk membahagiakan mertua saya, mama saya, papa saya. Alhamdulillah ketika ada rezeki saya bisa ajak jalan-jalan juga. Jadi kalau saya ada waktu, saya ada rezeki, saya masih mampu. Saya sering sekali ajak mereka sekarang jalan-jalan. Kalau nggak keluar negeri, kadang kalau saya isi seminar,
Saya pun sering ajak mereka. Ya salah satunya seperti acara hari ini, sebelum ke acara ruangan ini saya bawa mama saya juga tadi buat liburan ke Cirebon, meskipun cuma 1 hari nginep di hotel, tapi buat saya itu momen yang gak terlupakan Bapak Ibu. Karena momen itu mahal, bukan masalah uang. Uang bisa dicari, tapi kenangan itu gak bisa dibeli Bapak Ibu. Dan ini keluarga inti saya, papa mama saya, ada adik saya juga. Alhamdulillah saya bisa bawa mereka tahun 2017 kemarin untuk keluarga, untuk umroh bareng-bareng. Saya bersyukur saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan kemampuan, usia kepada saya, kepada keluarga saya, ayah ibu saya untuk bisa bahagiakan mereka. Karena saya tahu perjuangan ayah saya dalam mengurus saya itu tidaklah mudah. Saya tahu ayah saya harus berhutang kepada kantornya untuk biaya kuliah saya. Saya tahu saya mengecewakan ayah saya karena saya tidak memilih untuk bekerja, tapi saya melanjutkan di bisnis ini. Itu mungkin keputusan yang sulit diterima oleh ayah saya. Karena impian ayah saya waktu itu saya ingin bekerja. Dia berharap saya bisa meneruskan bekerja di perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan dia. Tapi saya tahu Allah memberikan jalan yang lebih baik dari itu. Saya bisa berjuang di Tiansi dan saya bisa membuktikan detik ini saya bisa menjadi salah satu kebanggaan di keluarga saya. Bapak Ibu, teman-teman, acara hari ini sebetulnya bukan untuk saya. Tapi acara hari ini itu untuk Anda. Acara hari ini dibuat khusus untuk Anda. Bagi Anda yang bisa mendengar suara saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan masa depan Anda, kehidupan Anda, ya mungkin hanya sesaat. Saya ingin mengajak Anda untuk memejamkan mata Anda. Buat Anda yang tidak keberatan, yuk kita pejamkan mata Anda. Ambil posisi rileks buat Anda. Anda bayangkan wajah ibu Anda, wajah mama Anda. Orang yang sudah melahirkan Anda ke dunia ini. Mungkin hari ini beliau sudah tidak secantik dulu lagi. Kulitnya sudah mulai keriput. Tangannya sudah mulai gemetar. Beliau orang yang rela menahan rasa laparnya demi Anda makan. Supaya Anda bisa kenyang. Yang rela berbohong demi kebahagiaan Anda. Anda bayangkan wajah dari ayah Anda, bapak Anda. Orang yang rela menukar hidupnya, berjuang, bekerja di luaran, tidak bertemu dengan keluarganya, supaya Anda bisa sekolah. Ayah Anda yang mungkin hari ini sudah tidak sekuat dulu lagi. Yang kita tidak pernah tahu kapan waktu mereka tersisa di dunia ini. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda berikan untuk mereka? Kapan Anda mau buat mereka tersenyum? Kapan Anda mau menghajikan mereka? Mungkin selama ini uang hajinya gak pernah bisa terkumpul untuk sekolah Anda. Untuk biaya makan Anda. Tapi mereka tidak pernah memperlihatkan wajah kesedihannya di hadapan Anda. Kadang mereka harus mengubur impiannya dalam-dalam demi kebahagiaan Anda. Kapan Anda mau bahagiakan mereka? Buat Anda yang sudah menikah, Anda tampilkan wajah dari pasangan Anda, istri Anda, suami Anda, orang yang menerima Anda apa adanya, orang yang akan Anda janjikan kebahagiaan ketika sudah menikah dengan Anda. Anda bayangkan anak Anda, anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda, yang dititipkan kepada Anda. Malaikat-malaikat kecil yang tanpa dosa. Dan mereka adalah masa depan Anda. Anda tanya kepada diri Anda sendiri, sudahkah Anda membahagiakan orang yang Anda cintai? Sudahkah Anda memberikan yang terbaik untuk istri Anda? Mungkin anak Anda ingin Anda punya mobil. Sudahkah Anda memberikan mobil yang terbaik untuk mereka?
Mungkin istri Anda tidak pernah meminta rumah kepada Anda. Mungkin istri Anda cukup puas dengan kontrakan yang Anda punya sekarang. Tapi pertanyaannya, inginkah Anda memberikan rumah yang terbaik untuk mereka? Jika Anda ingin, hari ini adalah momen yang paling tepat untuk Anda berjanji kepada diri Anda. Cukup sampai di sini saya tidak berjuang. Cukup sampai sini saya harus merubah hidup saya. Anda bayangkan, maju 2 tahun, 5 tahun dari sekarang, Anda berjuang di bisnis ini. Anda bayangkan nanti melalui bisnis ini, impian-impian mereka bisa tercapai. Anda bayangkan foto-foto yang tadi saya perlihatkan kepada Anda. Anda ganti wajah mereka dengan wajah orang tua Anda. Anda bayangkan suatu saat nanti Anda bisa memberikan kejutan kepada orang tua Anda. Mah, Pah, Mama Papa kan sekarang ulang tahun. Saya mau ngasih sesuatu buat Mama Papa. Ini mah, Pah, tiket umroh, tiket haji buat Bapak, buat Ibu, buat Mama, buat Papa. Bapak siapin fisik ya, supaya nanti bisa sehat waktu naik haji atau umroh. Anda bisa kasih itu, Anda bisa berikan itu mungkin untuk orang tua Anda. Anda bayangkan suatu saat nanti Anda bisa lihat senyuman dari anak Anda ketika mereka bisa naik di mobil impian Anda, di mobil impian mereka. Mereka bisa duduk dengan bahagianya di dalam mobil, tersenyum, dan mereka bilang, aku bangga punya bapak yang hebat. Aku bangga punya ibu yang luar biasa. Dan mereka tertidur di dalam perjalanan. Anda lihat, lelah Anda, capek Anda akan hilang seketika ketika melihat mereka bahagia. Anda lihat senyum istri Anda ketika Anda membeli rumah baru untuk dia. Rumah yang selama ini dia idamkan. Yang selama ini Anda janjikan memberikan kehidupan yang terbaik. Suatu saat nanti melalui Tiansi, melalui bisnis ini, insya Allah semua itu akan tercapai. Hari ini Anda sudah mendengar cerita saya. Hari ini saya tidak bermaksud untuk membuat Anda sedih. Karena tangisan Anda itu tidak akan pernah merubah masa depan Anda. Tidak akan mewujudkan impian Anda jika Anda tidak berubah. Silakan buka mata Anda. Saya ingin mengajak Anda untuk mengambil komitmen. Hari ini Anda harus berubah. Bahwa nanti Anda menceritakan kesuksesan Anda di atas panggung ini. Kalau hari ini Anda mendengar cerita saya, suatu saat nanti Anda yang bercerita di atas panggung ini. Sudah saatnya Anda menulis kisah sukses Anda sendiri. Sudah saatnya Anda yang menjadi pelaku, bukan hanya menjadi penonton di bisnis ini. Sudah saatnya Anda yang menjadi bukti kepada keluarga Anda bahwa Anda bisa jadi orang sukses. Bukan hanya jadi penonton dari kesuksesan orang lain. Terakhir dari saya, bagi Anda yang sedang berjuang saat ini, saran saya satu, tetap melangkah. Jika engkau berada di jalan menuju impianmu, maka berlarilah kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari meskipun itu hanya berlari kecil. Bila engkau lelah, berjalanlah. Namun bila tidak mampu engkau melakukan itu semua, maka merangkaklah menuju impianmu. Ketika semua pintu tertutup dalam perjuanganmu, Tuhan akan selalu membukakan satu pintu harapan untuk Anda. Jika engkau ingin berhenti, maka ingat kembali kenapa engkau berjuang di bisnis ini. Sudah sejauh ini engkau melangkah, selesaikanlah apa yang engkau mulai. Jika menyerah, maka selesai sudah semuanya. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah sekalipun berbalik arah. Satu pesan saya untuk Anda, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan ingin Anda sukses. Saya Anggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di puncak kesuksesan, sampai berjumpa di lapangan.